Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dea Susi Nuraini. Di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang inquiry dan pendekatan berbasis konstruktivisme. Nah, sebelum kita lanjut, saya akan menanyakan kepada teman-teman sekalian, apa ada yang tahu apa itu pendekatan inquiry? Nah, iya, jawabannya hampir benar. Pendekatan inquiry ini merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada siswa. Melalui pendekatan ini, siswa diajak untuk belajar bagaimana proses para ilmuwan dalam mencari jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang mereka buat. Nah, dalam inquiry ini yang perlu kalian ingat ada dua. Yang pertama, pendekatan inquiry biasanya dikaitkan dengan pendekatan penemuan, karena keduanya memang berhubungan erat satu sama lain. Dalam pendekatan penemuan, kegiatan pembelajaran dirancang sedemikian rupa sehingga siswa dapat menemukan konsep, prinsip, hukum, ataupun teori melalui proses mentalnya sendiri. Dan yang kedua, pendekatan inquiry lebih menekankan pada proses pencarian, yang artinya siswa diajak melakukan penyelidikan, eksperimen, dan kegiatan lain untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya. Namun kemampuan siswa untuk melakukan inquiry yang sesungguhnya masih belum memadai. Maka biasanya yang digunakan di sekolah adalah inquiry terbimbing, di mana guru membimbing dan mengarahkan siswa sehingga siswa dapat melakukan kegiatan penyelidikan. Dalam pelaksanaan pembimbing hendaknya dilakukan dalam bentuk pertanyaan mengarah dan bukan memberitahu secara langsung. Memberitahu secara langsung di sini maksudnya memberitahu jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya. Karena sifatnya yang menekankan agar siswa melakukan proses penyelidikan, maka pendekatan inquiry menuntut metode pembelajaran yang sesuai. Misalnya metode proyek. Hal ini berbeda dari pendekatan-pendekatan yang telah dibahas sebelumnya, yang tidak menuntut metode tertentu sehingga pembelajaran bisa dilakukan dengan metode ceramah, diskusi, dan demonstrasi. Selanjutnya ada pendekatan-pendekatan berbasis konstruktivisme. Ya, ini ada 5 prinsip tentang belajar dan mengajar yang merupakan dasar bagi pendekatan-pendekatan berbasis konstruktivisme menurut Widodo tahun 2004, yakni pembelajaran telah memiliki pengetahuan awal, tidak ada pembelajaran yang otaknya benar-benar kosong. Nah, yang kedua, belajar merupakan proses pengonstruksian suatu pengetahuan berdasarkan pengetahuan yang telah dimiliki. Yang ketiga, belajar adalah perubahan konsepsi pembelajaran. Yang keempat, proses pengonstruksian pengetahuan berlangsung dalam suatu konteks sosial tertentu. Yang kelima, dan ini yang terakhir, yaitu pembelajaran bertanggung jawab terhadap proses belajarnya. Maka dari itu, siswa harus bertanggung jawab terhadap apa yang telah dia pelajari. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, apa ada yang sudah tahu apa itu pendekatan interaktif? Nah, ya, pendekatan interaktif merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang berbasis konstruktivisme. Pendekatan ini diawali dari pertanyaan siswa dan sekaligus apa yang ingin diketahui siswa. Nah, berdasarkan prinsip-prinsip konstruktivisme, yakni dikembangkanlah pendekatan-pendekatan pembelajaran, yakni pendekatan interaktif, memberi kesempatan pada siswa untuk mengajukan pertanyaan untuk kemudian melakukan penyelidikan yang berkaitan dengan pertanyaan yang mereka ajukan.
Nah, di sini ada langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan pendekatan interaktif. Yang pertama, persiapan. Pada tahap ini, guru bersama-sama siswa memilih topik yang akan dikaji. Terus yang kedua, ada pengetahuan. Pada tahap ini, guru mengajukan sejumlah pertanyaan untuk menggali hal-hal yang sudah diketahui oleh siswa. Terus yang ketiga, ada eksplorasi. Pada tahap ini, ditampilkan hal-hal yang bisa memancing rasa ingin tahu siswa. Selanjutnya ada siswa merumuskan pertanyaan. Pada tahap ini pertanyaan-pertanyaan siswa diseleksi, dirumuskan kembali sehingga muncul beberapa pertanyaan saja yang akan dicari jawabannya. Terus yang kelima, yang ini penyelidikan. Pada tahap ini, guru membantu siswa melakukan penelitian, percobaan dalam rangka menemukan jawaban dari pertanyaan mereka. Terus selanjutnya, ini pengetahuan akhir. Pada tahap ini, siswa diminta mengungkapkan hal-hal yang kini mereka ketahui berkaitan dengan topik yang dibahas. Dan yang terakhir, refleksi. Pada tahap ini, siswa diminta melakukan refleksi tentang apa yang telah mereka lakukan sebelumnya. Nah, selanjutnya ada inti-inti tentang pendekatan interaktif. Yang pertama, pendekatan pembelajaran yang didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan siswa. Yang kedua, untuk melakukannya diperlukan keterampilan bertanya pada diri siswa, yakni terutama pertanyaan yang sifatnya produktif. Yang ketiga, biasanya pertanyaan siswa belum yang operasional, artinya yang belum benar-benar terkait dengan inti materi tersebut. Yang terakhir, sehingga keberadaan guru sangat penting untuk menyaring-nyaring pertanyaan-pertanyaan dari siswa dan sehingga siswa dapat melakukan diskusi atau penelitian untuk mencari jawaban atas pertanyaannya. Nah, ini ada rangkuman dari pembahasan yang sebelumnya saya bahas. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.